kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului. Mengheningkan cipta, mulai. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Depan. Riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Nama ayah Raden Ajeng Kartini adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosro Siningrat, Bupati Jepara. Pada waktu itu keluarga Ningrat atau keluarga bangsawan sangat terpisah dengan kehidupan masyarakat biasa. Tetapi bagi Raden Ajeng Kartini pribadi tidak demikian. Suasana yang ada di lingkungan Raden Ajeng Kartini sudah lebih maju daripada keluarga bangsawan yang lain. Anak-anak wanita pada waktu itu tidak diizinkan memasuki sekolah yang lebih tinggi seperti anak laki-laki. Dia harus berada di rumah saja, tidak boleh keluar dari rumah. Anak perempuan hanya boleh diajar memasak dan pandai urusan dapur. Demikian juga nasib yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini waktu kecil. Beliau memang telah diizinkan sekolah Belanda di Jepara, tetapi setelah berumur 12 tahun kemudian beliau dipingit di dalam rumah, yaitu bagai burung dalam sangkar yang senantiasa merindukan kebebasan terbang ke angkasa luas. Betapa pedih Raden Ajeng Kartini waktu itu. Untunglah di dalam pingitan itu Raden Ajeng Kartini masih diberi kebebasan untuk berkirim surat pada sahabatnya dan juga masih diperbolehkan membaca buku-buku bahasa Belanda. Hanya itulah yang membuat Raden Ajeng Kartini merasa terhibur pada waktu itu. Di dalam salah satu suratnya Raden Ajeng Kartini menyebutkan tentang kehematan dan kesederhanaan dan mencegah hidup yang berlebih-lebihan agar kelak tidak mengalami kesengsaraan di Indonesia. Itulah pendapat Kartini. Dari bacaan dan surat-surat yang diterimanya, kami lalu mendirikan sekolah yang khusus untuk anak putri di Jepara. Anak-anak putri bebas bersekolah, mereka diajar menjahit, memasak, dan sebagainya. Akhirnya gadis-gadis waktu itu dapat seperti gadis-gadis yang lain.
Berapa tahun kemudian tibalah saatnya Raden Ajeng Kartini untuk menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, yaitu mendirikan sekolah-sekolah putri yang dipimpin sendiri. Berkobarlah cita-cita Kartini waktu itu demi wanita-wanita Indonesia yang sedang dalam keadaan terbelenggu. Namun apa hendak dikata, Malang tak dapat ditolak bagi Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1904, Raden Ajeng Kartini melahirkan anak. Sekalipun Raden Ajeng Kartini telah tiada, salah satu sahabatnya masih ada yang berkenan mengumpulkan surat-surat Kartini, yang kemudian oleh sahabatnya diterbitkan menjadi sebuah bukunya yang berjudul Doors Tarnished Lies atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau yang mengumpulkan surat-surat bernama Nyonya Mr. Abendano. Raden Ajeng Kartini diakui sebagai pelopor kaum wanita Indonesia. Ini sebagai cita-cita Kartini telah dapat terwujud, yakni dengan adanya emansipasi wanita-wanita Indonesia di negara Indonesia yang sedang berkembang ini. Seandainya Raden Ajeng Kartini tidak merintis jalan, apakah wanita Indonesia dapat mencapai kemajuan yang seperti dialami sekarang ini? Dapatkah wanita Indonesia setingkat yang demikian ini? Sekarang bangsa Indonesia tinggal mengenal dan kemudian meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Dan saya tambahkan, inilah riwayat singkat Kartini karena guru penglihatannya tidak jelas, ya, mohon maaf. Peristiwa Raden Ajeng Kartini dari kecil hingga dewasa merupakan contoh bagi kaum Indonesia, khususnya wanita. Ini saya beritahukan bagi anak-anak yang belum datang, bukan berarti terlambat, ya, bukan terlambat, tapi nanti masih banyak kegiatan,